Halo, apa kabar kalian semua? Di meja review kita kali ini udah ada ponsel terbaru dari Tecno Indonesia, yaitu Tecno Pova 5. Buat tampilan boxnya ini gila banget ya, panjang udah kayak trailer aja. Nah, di bagian depan ini ada keterangan, ini adalah salah satu icon dari game Free Fire. Dan kita lihat-lihat terlebih dahulu buat boxnya, ini masih tersegel kayak gini, bisa dilihat. Ya meskipun buat segelnya ini cuman solasi biasa sih. Ya bisa dilihat ini segelnya cuman solasi biasa, dan ini tentunya di dalam masih ada, nah ini kelihatan nih. Mari kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan dari Tecno Pova 5. Nah kita pertama nih langsung dapat nih cooler dari Gamen atau Gamen GMR02. Ini kita pindah terlebih dahulu di sini, mantep ya. Nah oke, jadi buat tampilan box yang sebenarnya atau sesungguhnya itu kayak gini ya, nggak terlalu panjang kayak yang pertama kali kita lihat tadi. Di sini ada keterangan buat memori internal dan juga RAM-nya. Di sini internalnya di 256GB dengan 8+8 GB memori RAM. Tentunya ini peningkatannya udah kelihatan banget kalau kita bandingkan dengan Tecno Pova 4 sebelumnya. Dan untung aja kemarin saya nggak jadi beli Tecno Pova 4 ataupun Pova 4 Pro buat kita komparasikan dengan ponsel dari saudaranya, lebih tepatnya dari Infinix Note 30. Nah, kita putar-putar lagi. Di sini ada keterangannya lagi buat memori dan juga warna yang kita pilih. Ini adalah Mecha Black Special. Lalu di bagian belakang di sini ada beberapa point ceiling dari Pova 5, misalnya dari chipset MediaTek Helio G99 6nm prosesor, punya layar di 6,78 in, resolusinya Full HD+, punya refresh rate tinggi di 120Hz, baterai super jumbo 6000 mAh serta pengisian cepat di 45W, dan tentunya punya kamera 50 megapiksel AI kamera. Ini masih tersegel, ini ada segel hologramnya kayak gini, Free Fire. Jadi kita lihat sama-sama seperti apa isi dalam paket penjualan dari Tecno Pova 5. Nah, di sini buat ponselnya ini ada beberapa point ceiling yang udah kita sebutin tadi. Kita taruh terlebih dahulu di sini. Kemudian ini ada satu buah SIM ejector. Nah, dan ini ada buku wajib dari Tecno yaitu garansi 13 bulan. Kemudian ada voucher atau gift code, dan tentunya ini perlu kita gesek terlebih dahulu. Mantap. Ada juga buku garansi dan juga buku panduan dari Tecno Pova 5. Nah selanjutnya ini ada stikernya, mantap juga. Ternyata buat case-nya ini masih biasa, polos, gak ada kesan gamingnya, dan ini lebih lentur kalau kita bandingin dengan case dari Infinix Note 30 ataupun case dari Tecno Camon 20 Pro yang udah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita taruh lagi di sini, gimana naruhnya bingung. Kemudian di sini ada kabel pengecasan dan tentunya udah pakai port USB Type-C. Buat adapter chargernya ini di 45W, udah sama persis kayak saudaranya yang kita review juga di bulan-bulan kemarin. Nah ini kita beresin terlebih dahulu buat aksesoris dan juga kelengkapan dalam paket penjualannya. Inilah tampilan desain dari Tecno Pova 5. Buset, peningkatannya keren banget buat tampilan desain dari Pova sebelumnya. Tapi emang gue akuin buat desain-desain dari ponsel Tecno, baik itu ponsel entry level di 1 jutaan hingga ponsel 5 jutaan, dan sekarang ini yang kita pegang ponsel di harga 2 juta kecil atau 2.199.000 rupiah. Ini tampilan desainnya nggak ada obat. Ponsel gaming harga miring. Wih, keren ya. Buat tampilan desainnya nih, keren banget. Dan ini kalau kita lihat-lihat atau kita pegang-pegang gini nggak mudah cepet kotor loh, nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Cuman ya kerasa sedikit berongga gitu loh. Tapi ya nggak terlalu masalah, cukup solid kok. Nah, kemudian buat tampilan atasnya atau bagian frame kamera ini cukup menonjol, dan ini pakai tampilan mica. Maksudnya pakai bahan mica, karena kalau dilihat dari bawah kayak gini kelihatan cukup transparan. Dan buat setup kameranya sendiri ini cuma tersedia 2 kamera, dan di sini ada 4 buah lampu flash atau 2 lampu flash nih. Dan di sini terdapat keterangan ultra charge ultra kamera, mantep. Oke, jadi buat backdoornya ini tentu masih pakai backdoor berbahan plastik ya. Ini kesannya kerasa banget plastiknya, dan bodinya sendiri ini pakai bodi mengotak, dan tentunya masih pakai bodi berbahan plastik juga. Dan di bagian kanan di sini terdapat 1 buah tombol stick dari scanner, kemudian terdapat 2 buah tombol volume. Lalu di bagian atasnya di sini terdapat 1 buah lubang speaker, dan di bagian sisi kiri di sini terdapat lubang SIM tray. Dan langsung aja kita lihat masih mendapatkan slot kartu memori eksternal atau enggak, kita lihat sama-sama. Ya semoga aja masih komplit ya. Wih mantep, ternyata masih mendapatkan 2 slot SIM plus 1 slot kartu memori, jadi bukan hybrid, keren banget.
Sedangkan buat bodi bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang speaker lagi, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Jadi buat lubang mikrofonnya itu cuman satu di bagian bawah aja ya. Dan langsung aja kita setting terlebih dahulu buat ponsel dari Tecno Pova 5-nya. Oke, jadi buat tampilan depannya kita langsung disambut dengan wallpaper dari game Free Fire. Jadi kesan gamingnya itu lebih dapat banget. Seperti yang kita bilang tadi, ponsel gaming harga miring, cuman di Pova 5. Desainnya dapat banget, keren ya. Bahkan spek-speknya juga yang udah tertulis tadi udah kelihatan bagus banget. Nah, selain itu, ini yang bikin saya lebih suka lagi nih. Bisa kalian lihat sama-sama, icon-iconnya ini ikutan berubah. Jadi mengikuti tema yang terdapat di ponsel Tecno Pova 5. Nah, buat bezelnya ini bisa kita lihat sama-sama. Bezel di bagian bawah ini memang masih terlihat cukup tebel, tapi bezel di bagian sisi kiri, kanan maupun atas udah terlihat cukup tipis. Ya, bisa dibilang bagus banget lah buat ponsel di harga 2.200 kembali Rp1.000. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu langsung di bagian ini pengaturan. Kita lihat sistemnya, dan ini belum kita koneksiin ke internet, jadi biar tahu buat memori yang kemakan dari sistem Tecno Pova 5. Nah, buat sistemnya ini menurut saya kecil banget, cuman di 17,53 GB. Kemudian aplikasi bawaan cuman di 2,79 GB. Dan kita lihat lagi buat opsi refresh rate-nya, kalau biasanya sih punya 4 opsi ya. Kalau kita bahas dari ponsel-ponsel Transsion Holding, nah ya ternyata masih memiliki 4 opsi. Refresh rate otomatis 60Hz, 90Hz, dan 120Hz. Ini kita pilih rasio otomatis. Buat gaya warna ini bisa kalian pilih warna terang, warna asli, bawaan, hangat, dingin. Nah, kita pilih bawaan aja atau natural. Selanjutnya mari kita lihat di bagian pengaturan, di bagian nih fitur spesial apa aja nih yang kelihatan unik. Jadi ini untuk di bagian fitur spesial masih terbilang hampir sama persis dengan Tecno Camon 20 Pro yang udah kita bahas sebelumnya. Ada mode game, ini bisa kalian otak-atik, fungsi mem, multi jendela, smart panel, mode anak, aplikasi ganda, dan ada juga asisten video. Selanjutnya mana lagi yang perlu kita lihat? Tentunya di bagian ponsel saya. Nah, di bagian ponsel saya ini keterangannya Tecno Pova 5. Modelnya Tecno LH7N versi Android, di versi Android terbaru tentunya ya. Pakai Android versi 13. Wih, udah yang terbaru, dan semoga aja buat ponsel dari Tecno Pova 5 ini bisa mendapatkan update Android seterusnya. Kita cek lagi buat update sistem Google Play di 1 Februari, update keamanan Android di 5 Mei. Jadi kemungkinan besar ketika kita aktifin atau kita ini ya, kita sambungin ke konektivitas WiFi, tentunya ponsel ini nanti langsung mendapatkan update sistem. Dan kita lihat lagi, apakah ada NFC? Ya, ternyata ada NFC-nya, mantep. Dan kita lihat buat rekam layarnya, ini biasanya pada nanyain nih, bisa merekam resolusi 480 720, kemudian Full HD di 1080. Ini sebelumnya kita matiin aja buat getaran otomatisnya biar stabil gambarnya. Jadi itu ya buat tampilannya tadi. Dan buat kamera 8-nya ini emang nggak terlalu gede, atau bisa dibilang kecil sih, cuman 8 megapiksel. Kamera belakangnya 50 dual kamera, kemudian ROM-nya di 256 GB, RAM-nya 8 GB plus 8 GB virtual RAM. Ini otomatis yang masuk atau yang kepake di 5 GB buat virtual RAM-nya. Kemudian baterainya di 6000 mAh, layarnya di resolusi Full HD+. Wih, mantep. Oke, selanjutnya waktunya kita download terlebih dahulu beberapa aplikasi yang biasa kita pakai buat ngetes dan juga lihat beberapa sistem dari Tecno Pova 5 atau dari ponsel-ponsel yang kita review. Oke, jadi sambil kita nunggu beberapa aplikasinya selesai ke download, kita cek lagi buat kualitas layar dan juga audio dari Tecno Pova 5. Apakah bisa memutar video dengan resolusi tinggi atau enggak? Ini ada yang cukup aneh nih, kita pakai buat ngetes layar atau waktu kita buka video YouTube, gak bisa kita bikin full screen. Biasanya kan di gini, nah biasanya kan langsung lebar gitu ya, ini nggak bisa loh. Nah, dan buat resolusi pemutarannya bisa nyampe di 1440 pixel 60 fps. Buat kualitas audionya menurut saya cukup enak sih, nggak cempreng. Dan buat getarannya juga menurut saya cukup nyaman di tangan, kayak geli-geli gimana gitu. Tapi kalau kita lihat dari berbagai sisi, ini layar di bagian bawah nih, ini kelihatan kayak lebih terang gitu ya kalau kita bandingin dengan layar yang di bagian tengah. Kemudian langsung aja kita cek pakai 3 aplikasi ini.
Sensor box kita cek terlebih dahulu buat sensor yang terdapat di ponsel Tecno Pova 5. Oke, nah jadi terdapat sensor magnetik dan juga sensor giroskop. Kita cek buat sensor giroskopnya. Nah, ini giroskopnya udah pakai giroskop hardware, mantep. Dan ini terdapat sensor magnet, jadi buat kalian yang suka pakai map ini udah recommended banget. Dan kita cek juga buat multi touch-nya bisa menjangkau berapa banyak sentuhan. Ternyata masih cuman mentok di 5 sentuhan aja nih buat layar dari Tecno Pova 5. Kemudian kita cek buat device info HW. Bentar, ini bisa kelihatan ya. Kalau di bagian bawah ini lebih kelihatan putih layarnya. Itu apa namanya? Saya lupa. Coba kalian drop yang tahu. Oke, ini bisa kita lihat. Buat RAM-nya udah pakai RAM 8GB, flashnya UFS. Dan buat SoC-nya ini pakai MediaTek Helio G99. GPU Mali G57 MC2. Kemudian buat sistemnya tentu udah pakai Android versi 13. Dan buat layarnya ini punya resolusi Full HD+, punya refresh rate tinggi di 120Hz dan buat kerapatan standar di 396 pixel. Dan buat penyimpanannya ini menurut saya cukup gede sih karena belum kita apa-apain dan yang berjalan di latar belakang cuman multi touch dan juga device info HW. Ini memori RAM yang tersisa cuman 4GB. Ini belum kita install berbagai aplikasi yang sering kita pakai buat daily driver ya. Ya nantinya akan kita bahas lagi lah buat kedepannya. Kemudian buat kameranya di sini terdapat berapa nih? Nah, iya. Ini buat kamera utamanya pakai Hynix Hi5021Q. Kemudian buat kamera selfie-nya pakai Galaxy Core GC8034. Oke, lanjut kita lihat di bagian baterainya. Ini baterai berkapasitasnya 6000 mAh. Temperaturnya di 38 derajat Celcius dan buat sensornya ini udah punya sensor NFC juga. Mantap ya. Oh ya, ini ada lagi nih. Ada ELA terjemahan. Jadi ini salah satu teknologi yang disediakan oleh Tecno. AI buatan dari Tecno lebih tepatnya. Dan ini pada ponsel Tecno Pova 5, ponsel ini sekarang udah punya game space. Nah, kita lihat buat game space-nya. Widih, mantap ya. Kerasa gaming banget. Oke, nanti kita review juga di sini setelah kita download beberapa aplikasi game buat ngetes, tapi kita bahasnya di video selanjutnya. Oke, sekarang ini waktunya kita bahas buat fitur-fitur maupun menu yang terdapat di kamera ponsel Tecno Pova 5. Kita buka terlebih dahulu buat kameranya. Nah, di menu awal di sini terdapat 1 kali zoom, kemudian 2 kali zoom, dan di sini ada juga mode 50 megapiksel. Buat lampu LED flashnya di sini masih komplit buat menu-menunya. Kemudian ke kiri di sini ada menu video, ada 2 kali optical zoom juga. Kemudian kalian bisa memilih buat ini. Jadi ponsel ini bisa kita pakai buat video makro. Buat resolusinya sendiri bisa nyampe 2K 30 fps, 1080 30 fps, 60 maksudnya. Dan di sini terdapat mode ultra stabil aktif tapi langsung berpindah ke 1080 30 fps. Ada juga ini video beauty. Dan kalau kita pindah ke sini, nah ini ada mode apa namanya? Mode film. Jadi cocok banget buat kalian yang suka bikin konten TikTok ataupun bikin video reels. Kemudian kita beralih di mode cantik. Di sini tentunya terdapat beberapa efek maupun filter yang bisa kalian pilih. Kalau di bagian mode potret di sini ada juga beberapa mode yang bisa kalian pakai juga, atau efek dan juga filternya bisa kalian pilih. Dan di bagian mode super malam masih sama, ada 2 kali optical zoom. Geser ke atas di sini ada mode film, video, AI cam, mode cantik, potret, super malam, gerak lambat, tembakan IR, pro, dokumen, panorama, video ganda, dan juga selang waktu. Kita lihat terlebih dahulu apakah video ganda yang dimaksud, video 2 tampilan. Oh iya, ternyata masih ada video 2 tampilannya. Oke. Dan cuman gini aja ya buat modenya, nggak ada yang lingkaran kayak gitu. Kita lihat lagi buat gerak lambatnya apakah ada opsi berapa fps. Oh, 10 dan juga 240 fps. Mantap, lumayan. Kemudian kalau kita lihat di bagian kamera depan di sini terdapat beberapa mode juga. Itu film, video, potret, tembakan IR, selfie lebar, selang waktu, dan juga mode cantik. Nah, ini kamera depannya juga tentu terdapat lampu flashnya. Mantap ya. Selanjutnya ini juga bisa kita perlebar atau kita bikin agak nge-crop gitu ya. Dan kalau kita pindah ke mode perekaman video ini sama di 2K 30 fps dan gak ada 1080 60 fps. Ada juga mode ultra stabil, mode beauty,
Dan tentunya bisa kita pakai juga buat mode ini, bukaan lensa atau lebih tepatnya mode bokeh. Ada juga mode film kayak kamera belakangnya tadi. Nah, mantap banget. Dan berikut ini adalah beberapa sampel foto yang udah kita ambil pakai ponsel Tecno Pova 5. Oke, gimana menurut kalian buat beberapa spesifikasi ataupun fitur yang ada di ponsel Tecno Pova 5? Buat full reviewnya pastiin aja kalian aktifin buat notifikasinya biar gak ketinggalan. Dan kalian yang penasaran juga bisa tanya-tanya atau mau request juga silahkan, tinggal aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya penuhin request kalian satu persatu. Oke, jadi buat video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.